Oke. Nah, seperti biasa setelah tadabbur setelah tadabbur, ya Allah kepala aku nih isinya apa sih, kenapa nggak fokus mulu. Setelah setelah tilawah, aduh aku jadi malu sama diriku sendiri. Setelah tilawah, mmm, seperti biasa kita ada tadabbur bareng Kak Aul dan Kak Lila, dan kebetulan dua-duanya udah di sini, tadi Kak Aul juga ikutan. Halo Kak Aul, Kak Lila, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Sehat dan Gimana Mi baik sehat? kabarnya Mi? Lapar? Baik, baik, alhamdulillah. Kalau aku Alhamdulillah. alhamdulillah. Lagi ya? Alhamdulillah. Oke, Bentar, mmm, bentar. oke. Oh iya, 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 iya. Kalau gitu. Oh, aku kira tadi kayak suara Kananda, ternyata Kananda tidak ada. Oke, kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, buat Kak Al dan Kak Lila, kita bareng-bareng dengerin sharing-sharing dari kakak-kakak kita yang sangat-sangat, cantik. Waduh, padahal belum pernah ketemu ya, ngawang aja sih ini. Ya insya Allah cantik beneran ya. Oke, buat Kak Al dan Kak Lila silahkan dimulai. Oke. Suara aku kedengaran nggak nih? Aku soalnya pakai. Mmm, coba Kak Kedengaran nggak? Lila, udah lumayan. Kecil banget gak sih suaranya Lila? Kenapa kecil ya? Nah, udah Bentar. mantep banget, Kak. Keluar padahal udah mantep banget tadi. Ya, gara-gara aku nih, aku mengusir dia. Nah, ini udah masuk nih. Coba Mi, tes-tes ngomong Mi. Ini lupa belum dibuka mute-nya atau Iya, gimana? belum Nah, unmute ya. Belum unmute ya. Sorry, sorry. oke udah jelas Udah mantep mantep bener. banget. Saya lupa. Oke, bentar ya. Aku buka catatan aku di mana lagi nih? Astagfirullah. Dia mencari contekannya guys. Ya iyalah. Aduh, Nah, mana contekan Wak? Kenapa dia tidak ada di sini? Raib. Kita nggak lagi pakai Al-Mulk pembahasan ayat lagi. 5 ya? Yap, Al-Mulk ayat 5. Al-Mulk itu ada berapa ayat? Hayo coba berapa tadi barusan dibaca? Ada berapa ayat? Hayo. Jadi bisa dihitung ya kira-kira kita tadabur berapa pekan lagi. Weh. Begitu Coba sih. berapa ayat? Coba berapa ayat? Coba. 30 ya. Ada berapa sih emang? Ntar aku buka lagi. Aku sendiri juga lupa. 30, 30. Oh, iya. Waduh, Fani nih nyari 30. masalah. Kenapa nggak dikasih 6x plus 5y sama dengan bikin persamaan nih. Jadi Jerome Pauline. Pauline berasa anak yoi banget. Oke. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman kita ketemu lagi di ah apa nih, answer ya untuk Al-Mulk. Insya Allah kita bareng-bareng um, mencari tahu gitu apa sih insight dari ayat 5 dan 6 Al-Mulk hari ini yang bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita atau setidaknya itu menjadi wasilah pengetahuan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi Al-Mulk udah dibacain ya oleh teman-teman juga sampai habis. Kalau di ayat 5 yang insya Allah aku jelasin, nanti dilanjutkan ayat 6 oleh Kak Aul. Ih, ya ampun. Kenapa jadi ini ya dengan mau. Agak, Di ayat 5 agak itu, gimana gitu ya kalau ada yang di depan ya. aduh, ayat
ayat 5 ini artinya, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Bukti kuasa Allah itu bukan hanya pada kesempurnaan penciptaan langit dan bumi. Nah, ini ayat mengenai bagaimana kekuasaan Allah. Yang ditunjukkan pertama adalah kata-kata langit, tentang langit. Teman-teman kalau misalnya melihat langit itu biasanya ya udah cuma lihat cuaca aja, cuma buat ngecek hujan atau enggak. Kadang-kadang hal-hal yang dengan gamblang ada di depan mata kita, yang dengan real banget selalu kita lihat setiap hari, selalu kita bukti nyata kekuasaan Allah yang terpapar ke kita itu suka kita abaikan atau kita suka remehkan kadang-kadang. Nah, termasuk juga ini tentang langit, hiasi langit yang dekat. Nah, langit yang dekat kita ini kan sebenarnya langit yang ibaratnya lapis pertama tuh, gitu kan. Nah, lapis pertama ini udah dihiasi dengan bintang-bintang, dengan segala yang indah-indah. Atau misalnya kalau kita lihat surga gitu, surga itu kan ada berlapis-lapis juga, surga lapisan pertama sampai ke 7 Firdaus. Nah, itu menunjukkan bahwa bahkan sesuatu yang indah yang Allah ciptakan, kekuasaan ciptaan Allah itu ada berlapis-lapis, ada tingkatannya. Dan tingkatan paling rendah, paling dekat sama kita, yang paling bawah, sebentar ya. Udah perlu masukin ke sini nggak? Perlu masukin ke itu? Belum mau bikin. Udah, saya belum. Wah, ada PC bentar ya. Yuk. Sorry ya. Nah, jadi itu bukti bahwa gimana kita melihat atau membayangkan surga itu seperti apa sih? Oh, lapisan pertama dari langit aja nih, yang udah sebegitu luasnya, sebegitu indahnya, apalagi surga di lapisan pertama. Nah, dan enggak hanya langit doang, tapi dihiasi dengan banyak bintang-bintang, dengan banyak sesuatu yang indah gitu ya, dengan aksesorisnya, sama juga dengan dunia. Dunia itu diberikan surga itu diberikan tuh aksesorisnya, terus kayak batu-batunya tuh berlian, sesuatu yang indah, menyenangkan. Jadi kalau kita ngelihat langit, bayangkanlah seperti kita melihat bagaimana surga itu nanti dihamparkan kepada kita. Level pertamanya aja udah bagus banget, apalagi lapisan-lapisan di atasnya, apalagi ke atasnya lagi gitu. Nah, sungguh kami hiasi langit itu yang dekat dan dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang itu alat pelempar setan, syaitan. Ada yang bilang juga komet Halley ya, komet yang itulah, komet jatuh kayak gitu. Yes. Bentar. Sip, thank you. Ya. Nah, itu katanya itu adalah bentuk ya fenomena alam dan juga ini ya kekuasaan Allah juga gitu. Nah, maksudnya pelempar setan itu kan teman-teman masih ingat nggak sih yang kalau dulu dulu tuh katanya di zaman dulu banyak yang bersekutu dengan setan atau iblis lah gitu ya. Mereka itu para peramal misalnya gitu, terus mereka bersekutu dengan syaitan, terus mereka jadi tahu hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Karena si iblis ini masih punya akses ke surga, ngedenger kayak berita-berita masa depan, atau yang maksudnya kayak curi-curi dengar lah. Mereka tahu, terus pas mereka bersekutu dengan manusia yang ini gitu, dia kasih tahu, akhirnya dia bisa beramal.
Nah, kalau sekarang sudah ditutupi gitu, sudah banyak dihijabi di langit itu. Sehingga 50-50 syaiton itu antara denger nggak denger, antara bisa denger atau nggak denger. Makanya kalau sekarang tuh kalau peramal-peramal, dukun atau apa, kadang ada yang bener, betul. Oh itu mungkin talk chair aja nih, sekutu dia, si iblisnya ini. Tapi ada juga yang salah karena mereka udah aksesnya agak tertutup. Terus dibilang alat-alat pelempar syaitan, maksudnya ya syaitan tuh ibaratnya kayak seolah dari bawah mau naik ke atas gitu, tapi dilempar-lemparin dari atas gitu. Nah, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Azab neraka yang menyala-nyala ini kenapa sih selalu apa namanya ya, ditegaskan dan diberitahu siapa yang diazab, jenis apa yang diazab. Kadang gini loh teman-teman, kalau misalnya lihat ayat tuh kan ada yang tentang uh, punishment Allah terhadap orang-orang yang uh, ke kaum Lut gitu kan. Itu kayak bener-bener di-define yang seperti apa kesalahannya dan punishmentnya seperti apa, azabnya apa. Jadi pasti di ayat itu tuh kayak enggak terpisah. Jadi nggak hanya oh pokoknya ada azab ini aja terus terpisah pas dijelasin apa azabnya atau kenapa terhadap siapa dikenakannya itu di ayat lain gitu. Nggak, jarang. Dan biasanya di satu ayat itu pun itu balance. Ada azab Allah tapi ada juga mercy-nya Allah gitu. Ada juga rahmatnya Allah. Masih di ayat ini yang bagian akhirat tuh bukti kuasa Allah itu bukan hanya pada kesempurnaan penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah juga memberitahukan kepada kita, nih kamu tuh udah dikasih lihat langit yang dekat banget sama kamu, yang kamu bisa bisa apa namanya, yang kamu pasti lihat tiap hari, bahkan dihiasi. Gak mungkin pandanganmu tuh tidak tertuju pada langit, gak mungkin banget. Tapi kalau kalau kita meremehkan, mengabaikan, kita enggak berkontemplasi gitu, bahkan tidak melihat itu sebagai wah ini bukti kekuasaan Allah gitu ya, tidak meresapi ke dalam diri kita sendiri, kita tuh jadi kayak sekutunya si syaitan-syaitan ini yang dilempar-lemparin, yang akan diberikan azab gitu. Jadi Allah memberikan hidayah, petunjuk, bahkan hal-hal yang menyelamatkan kita, menjaga kita, itu itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang kayak out of reach banget, sesuatu yang kayak, aduh, aku belum dapat hidayah nih, iya sih aku tahu harusnya pakai kerudung, harusnya pakai gini gini gini, tapi aku belum dapat hidayah. Kayaknya kesannya tuh hidayah tuh sesuatu yang ini banget gitu ya, kayak seolah itu sesuatu yang miraculous gitu, yang kayak wah ajaib banget gitu, tiba-tiba aku gitu. Enggak, padahal langit, terus apa namanya, bintang-bintang, pohon, pemandangan, bahkan alam ini tuh semuanya adalah pengingat buat kita, semuanya tuh bukti atau hidayah yang kita perlu diam dan kita pikirkan, oh maksudnya tuh kayak gini, oh kenapa ya pohon ini tuh dia bisa memproduksi makanannya sendiri, kenapa dia nggak kayak hewan, kenapa gini. Jadi kadang-kadang kita harus bertanya, kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah menciptakan itu. Oh ternyata kayak gitu. Itu akan melembutkan hati kita, akan banyak membuat kita tuh melihat ke diri kita sendiri, nggak bakalan ada insecure gitu ya, kayak ngerasa rendah, ngerasa nggak bisa apa-apa, kurang. Pas kita ngelihat batu aja, yang batu yang diem kayak gitu aja dia punya manfaat. Jadi semua hal yang diberikan, dipampang gitu, bahkan mau nggak mau pasti kita lihat itu ada maknanya, itu ada unsur apa namanya,
pembelajaran bagi kita. Allah mau mengajarkan kita, Allah mau kasih tahu kita. Kamu nggak bisa lari dari Allah. Kamu nggak bisa nggak lihat kekuasaan Allah tuh. Ini kamu lihat tiap hari, bahkan sudah dihiasi. Kalian seneng banget foto-fotoin, suka banget untuk dilukis, di apa. Tapi dikontemplasiin nggak? Merasa nggak ini tuh sebenarnya sebuah reminder buat kita. Kadang kalau teman-teman naik gunung gitu ya, atau ke dataran yang lebih tinggi aja, terus ngeliat kan rumah-rumah kecil di bawah, terus ada kayak apa, itu baru ngerasa, ternyata aku tuh kecil ya, ternyata aku tuh, ya ampun, suprit gitu. Kalau dari atas gunung tuh dari apa, dari lembah, ternyata segitu ya, aku bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita ngerasa sombong, kita ngerasa sibuk dengan dunia kita, dengan kesibukan kita, karena kita ada di bawah. Kita merasa nih kita besar, tapi saat kita lihat dari atas, kita lihat dari sudut pandang yang ternyata kita nggak ada apa-apa, kita kecil. Itulah bukti kuasa Allah. Dan dibilang bukti kuasa Allah itu bukan hanya pada kesempurnaan penciptaan langit dan bumi. Bukan hanya, nah artinya kalau bukan hanya berarti masih banyak lain. Bahkan dibilang kesempurnaan. Ibaratnya udah dapet sesuatu yang udah kita dapat kado gitu. Kadonya tuh udah kayak udah pas banget sama yang kita mau. Bagus banget, mahal banget, udah kayak wow banget, udah sempurna, perfect banget. Terus teman kita bilang, "Enggak kok, kado kamu tuh enggak ini doang, masih ada lagi loh dan lebih banyak justru." Itu kan berasa yang kayak, "Hah, seriusan? Langit yang sudah sesempurna ini aja itu bukan hanya ini bukti kekuasaan Allah, banyak galaksi yang lebih besar lagi." Jadi Allah akan memperlihatkan kepada kita, mau nggak mau, memaksa kita untuk selalu ada kesempatan untuk berkontemplasi di hal yang bukti penciptaan yang memang udah sempurna, tapi nggak hanya itu. Kita nanti itu akan melatih ya nalar pikir kita tuh, oh langit ini kayak gini, terus bagaimana ya tata surya di sana, di luar galaksi kita, planet lain kayak mana ya, kenapa planet lain nggak dikasih kehidupan, kenapa cuma di bumi, kalau aku lahirnya di Jupiter, kalau aku gini, itu jadi kayak pikiran kita akan uh, apa berkembang tuh. Kita melihat, wah Masya Allah, bisa ya Allah membuat sehebat ini, sebagus ini. Kita cuma bikin apa aja dikit udah susah, capek kita, nggak sempurna. Tapi Allah bisa membuat ini, membuat itu. Gitu. Dan apa tadi? Langit, gitu ya. Kan kalau misalnya di ayat 4 sebelumnya, di ayat sebelumnya ini kan yang kata-kata dan pandangilah sekali lagi. Artinya kita tuh harus berusaha untuk melihat gitu, harus menyengajakan diri melihat 2 kali dengan perspektif yang baru sekarang gitu. Kita ngelihat langit nggak hanya dengan oh ya mendung, hujan, udah. Tapi apa nih? Apa yang bisa kita ambil dari situ? Apa pelajaran? Kenapa ya langitnya nih gini? Kenapa? Nah, di ayat 5 ini secara tidak sadar. Jadi bukti kuasa, maksudnya si langit yang dekat ini secara tidak sadar kita sudah terpampangkan ke diri kita bahwa langit ini sudah dihiasi, sudah diberikan banyak hal. Kekuasaan Allah itu tidak hanya di langit dan di bumi, tapi di diri kita juga. Dalam hal-hal yang lebih ke arah bagaimana kita tuh melihat kekuasaan Allah itu nggak take it for granted aja. Jadi, oh ya pas di yang langit ini juga kan langit dunia ini kan langit yang paling bawah. Jadi ada yang bilang bahwa benda-benda langit itu ternyata ada di
langit bawah, tapi ada yang bilang juga benda langit itu bertebaran di lapisan-lapisannya. Karena langit itu kayak transparan atau bening gitu ya, jadi bisa kelihatan. Padahal kita nggak terlalu tahu dia ada di langit keberapa gitu. Ada lapisan-lapisannya. Nah, makanya dibilang menghiasi yang paling dasar, yang paling dekat dengan kita dengan bintang-bintang. Inilah yang kita lihat di langit lapisan pertama. Tapi kalau benda langit yang lainnya bisa jadi lapisan lainnya. Nah, terus bintang itu juga selain sebagai hiasan, dia juga ada fungsi utamanya, ada fungsi lainnya sebagai pelempar syaitan. Jadi gini, Allah menciptakan sesuatu itu tidak hanya untuk keindahan, tapi juga untuk sifat fungsionalitas. Karena percuma barang itu fungsional, tapi kalau nggak cantik kita juga nggak suka. Vas bunga cuma kotak doang atau biasa itu kayak jelek banget itu kita nggak suka, pasti kita nggak pakai. Kita suka dengan yang berfungsi dan indah. Fitrah kita adalah menyukai yang indah-indah, yang cantik. Zina itu artinya beautification, itu beautify. Banyak orang mendekati zina, sebenarnya fitrah kita akan ke situ. Nah, bintang ini juga sama. Bintang diciptakan dengan fungsi untuk sebagai pelempar syaitan dan juga sebagai hiasan yang indah. Tadi pelempar syaitan, terus dia juga penunjuk arah kan, penunjuk waktu, daratan, laut. Bintang itu banyak ada fungsinya tuh, masya Allah. Nggak hanya sekedar, kadang kalau kita ngelihat tuh, oh bulan, ya udahlah, emang buat apa ya? Sekedar buat untuk pasang naik surut gitu doang. Enggak. Jadi mereka tuh kadang-kadang tuh emang ada fungsinya yang benar, yang matters gitu. Sekarang ya kita pikirin diri kita sendiri aja nih, bintang yang kayak begitu aja, ibaratnya tidak bernyawa, ya maksudnya seperti kita nggak punya ruh gitu. Ya, maksudnya kita punya ruh, bintang nggak punya ruh, tapi dia aja tuh punya fungsi segitu wownya. Apalagi kita. Jadi pas kita lihat bintang tuh kita harus berkontemplasi. Ada banyak yang bilang kan kalau fungsi bintang tadi untuk pelempar syaitan, bukan bintangnya sendiri sih yang buat ngelemparin syaitan, tapi kayak cahaya dari bintang itu, nurnya Allah itu kan yang bisa ibaratnya menerangi kita. Nah itu kayak cahaya, masuknya ke cahaya. Tadi kan tadi yang pas aku ceritain syaiton itu tuh curi-curi dengar tentang berita-berita dari surga gitu, atau berita di masa depan itu. Nah dia tuh kayak dia bukan udah ditutup akses sih, tapi kayak dia tuh dilempar-lemparin gitu supaya dia nggak bisa naik. Dia tuh seolah kayak dikejar oleh api-api yang menyala gitu. Nah itu maksudnya percikan-percikannya tadi itu, pelempar itu, bintang itu pelempar, jadi dia kayak jadi percikan api yang mengenai si syaiton itu gitu. Tapi kita nggak bisa lihat soalnya kan jauh banget ya di langit sana. Soalnya dulu tuh mereka syaiton itu tadi curi-curi dengar. Tapi kalau sekarang tuh udah ada panah api yang mengintai dia, jadi membakar dia. Jadi dia nggak bisa full 100% benar kalau ngasih ramalan. Kayak dukun zaman dulu tuh, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, itu banyak tuh benernya kalau ngasih ramalan. Makanya Fir'aun itu kan para peramal gitu kan, itu semua gitu. Itu ramai banget karena mereka tuh mostly 100% tuh memang bener. Meramal lahirnya ada Nabi Musa itu kan, mereka meramal ini meramal itu, yang Nabi Yusuf juga, cerita Nabi Yusuf kayak emang benar gitu, ramalan mereka tuh mostly bener semua gitu, karena masih zaman si syaitan ini bisa curi dengar dari surga. Tapi
ketika Nabi Muhammad SAW, nah itu udah mulai susah tuh. Karena udah dilempar-lemparin gitu oleh apa namanya tadi yang bintang itu menjadi pelemparnya syaitan, dan udah disediakan azab yang menyalanya azab api yang menyala-nyala. Tentu ini juga nggak bisa kita lihat kasat mata, cuma setidaknya kita tuh sekarang bisa melihat ke diri kita ya gitu ya. Ada ramalan-ramalan, oh pas aja bener 50-50 gitu ya. Ada aja yang hal-hal kayak gitu sih gitu. Oh itu memang dia bersekutu dengan syaitan curi dengar, tapi cuma dengar sedikit-sedikit atau 50-50 atau bahkan nggak kedengaran sama sekali, ya salah ramalannya. Ada juga yang kadang bisa bener. Nah itu dari syaitan. Dan kronologinya kayak gitu. Dan gimana kita melihat ternyata setiap ciptaan Allah itu, kekuasaan Allah itu sempurna. Bahkan dibilang nggak hanya itu aja sempurnaan dari penciptaan Allah. Penciptaan langit dan bumi. Pas kita lihat diri kita sendiri, ada dua sisi. Antara, aduh kita ternyata kecil banget ya. Kita harus merasa kita tuh kecil, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan penciptaan yang, wow ini. Tapi di sisi lain kita juga harus ngelihat, aku tuh punya fungsi yang tidak ada ciptaan lain yang punya fungsi yang sama. Semua berbeda. Lebah fungsinya beda dengan capung. Walaupun mereka mirip-mirip, semua ada fungsinya. Segala ciptaan itu ada fungsinya. Kita harus benar-benar tahu fungsi kita apa. Karena kalau kita mau kembali kepada pencipta kita, kan bakal ditanya, kamu ngerjain sesuai fungsimu atau enggak? Sesuai tugas kita atau enggak? Gitu. Insya Allah itu dari aku, dilanjutkan oleh Aul. Kalau ada yang mau ditambah-tambahkan dari ayat 5 juga silahkan, Aul. Maaf ya. Masya Allah, super Siap. lengkap ya. Dari tadi aku relate banget sih ya soal perbintangan dan perzodiakan. Gue siapa dulu yang Ini suka benar. kalau buka majalah carinya bintang. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak bintang tuh di koran ada tulisannya peruntungan hari ini gitu. Astagfirullah, hari ini kamu kan bertemu dengan cintamu. Alah, dusta. Oke, itu tadi ya dari ayat 5 sama Kalila. Gimana? Masih pada melek atau enggak nih? Jangan-jangan diem gini tidur lagi. Masih, Nah, bener kan? masih. Oh iya, oke. Kukirain tuh udah ada suaranya hilang gitu. Barbar sekali. Nah, tapi bagus-bagus, semangat artinya. Oke, itu tadi ayat 5 yang udah dijelasin sama Kalila. Ayat 5-nya bacanya walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Jadi ya itu tadi ya. Bakal ada, terakhir tadi Kalila bilang bakal ada azab dari di neraka yang menyala-nyala gitu. Jadi kayak sa'ir itu adzabas sa'ir. Nah, itu sa'ir itu mirip katanya dengan syair, pujian gitu. Jadi karena kenapa pujian ada di sini tuh azab neraka yang menyala-nyala, karena pujian itu tuh sesungguhnya hal yang bisa terbit dan membumbung seperti api. Jadi gitu maksudnya. Jadi ya apinya itu api yang berasal dari bawah gitu loh, kayak yang nyala terus kayak yang kalau kita misal bebakaran ya, kita bakar sosis terus kita kasih bumbu, nah ada bunyi kan itu dari bawah naik tuh gitu. Nah itu ya semacam gitu. Bayangin aja betapa pedihnya, perih banget gak sih denger syair gitu doang gitu. Dan oke, ini masih ada lanjutannya di ayat 6, ini bersambung sebenarnya. Dan supaya saya nggak gabut-gabut amat, saya insya Allah yang akan nemenin sharing di ayat 6-nya. Oke, aku akan bacain dulu ya ayatnya. Ayat 6. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Artinya, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini masih ada sambungannya dengan yang tadi ya, yang tadi di ayat 5 terakhir membahas soal
neraka yang menyala-nyala, dan sekarang Allah bilang ada kata jahanam di sini. Oke, lanjut. Ayat 6, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahanam. Nah, kan di sini tuh kalimatnya itu walilladzina kafaru bi rabbihim, Rob. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Rob itu tuh panggilan utamanya Allah. Allah itu paling paling suka dipanggil Rob gitu. Itu panggilan utamanya dari Allah, karena Rob itu artinya kan penguasa semesta alam, Rob. Jadi kalau minta, sering kan kita ketemu udah Robbi Khwirli, ya Robbi, terus ya berbagai macam kata-kata Robbi, karena itu salah satu panggilan utamanya Allah. Jadi Robbana Atina juga Rob ya. Jadi ya silahkan dibanyak-banyakin untuk berdoa menyebut dengan nama Allah yang paling Allah suka gitu. Jadi ya Rob disebut gitu ya. Dan di sini Allah bilang Jahannam. Jahannam itu arti sesungguhnya itu lembah yang dalam, lubang gitu. Lubang tempat kita membuang sesuatu gitu, Jahannam. Dan Allah di sini bilang, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Oh, jadi kayak seolah-olah orang-orang kafir itu tuh nanti Allah udah jelasin ke mereka bahwa mereka itu bakal kembali ke tempat yang buruk. Jadi seolah-olah itu ya bukan seolah-olah deh, memang ya orang yang kafir itu bakal berakhir buruk, dan ya kita bisa bilang no party lasts forever. Jadi ya nggak bisa kalian seneng-seneng terus, karena di dunia kalian udah seneng-seneng nih. Nanti kalau kalian tidak bertobat nih, kalian bakal kembali ke tempat yang buruk, seburuk-buruk tempat kembali. Apa? Jahanam. Nah, di kelas gimana ya? Kelasnya Ustadz Umar yang The Day After You Die itu, beliau benar-benar menjelaskan gimana neraka itu, dan memang kayak aku pun jadi masih kadang terbayang-bayang gitu penjelasan nerakanya beliau, yang sebenarnya aku tuh nggak nyangka aja gitu. Gimana ya? Neraka itu ngeri ya. Iya, emang sih ya, kita selalu dijelasin bahwa kengerian neraka itu luar biasa. Cuman kadang karena kita cuma taunya neraka itu panas, api, ngeri, itu kita jadi kurang benar-benar paham gitu betapa ngerinya neraka. Padahal nih, pembeda antara orang kafir dan orang beriman itu adalah pemahamannya tentang hakikat neraka jahanam dengan dunia gitu. Jadi jangan pernah kita sekali-kali meremehkan yang namanya neraka gitu. Karena sesungguhnya kita tuh nggak tahu neraka yang kita remehkan tuh sesungguhnya seperti apa gitu. Dan ada ini hadis atau ulama yang bilang, ya aku lupa. Intinya kalau penduduk neraka itu dipindahkan ke api dunia, mereka itu istilahnya bisa istirahat selama 2000 tahun. Bayangin 2000 tahun. Betapa panasnya itu api yang ada di Jahanam itu ya. Dan kita sering ya mungkin ya dengar fun fact soal neraka jahanam gitu. Jadi ada salah satu fakta bahwa malaikat penjaga neraka, siapa hayo yang santer namanya kita tahu siapa malaikat penjaga neraka? Jawab, hayu jawab, ketik. Malik. Yap. Yaps. Malaikat Malik ya bener. Nah, malaikat Malik itu katanya nih, menurut kok Hawariyun, kafarah nih. Parah sih. Cita-citanya beliau ya jadi penjaga neraka. Aduh. Nah, itu ya. Malaikat Malik itu gak pernah lagi tersenyum sejak adanya neraka gitu. Jadi waktu dulu tuh Nabi Muhammad Isra Mi'raj, beliau ketemu seluruh malaikat, dan seluruh malaikat tersenyum sama beliau kecuali malaikat Malik. Jadi dia nggak pernah tersenyum lagi semenjak neraka itu diciptain. Jadi kayak jadi muram saking ngeri banget neraka. Bayangin aja kita kalau misal lihat habis sesuatu, melihat pengalaman yang kayak shocking moment gitu, apakah kita bisa langsung ketawa lagi? Enggak, pasti kita kan terlongong-longong, terus nggak kayak blank gitu. Nah, kebetulan yang dilihat malaikat Malik ini tuh neraka. Neraka kan bukan sesuatu yang cuma shocking, tapi juga perih dan juga sedih, menyedihkan.
kayak ya ngeri lah. Ya siapa yang bakal bisa tersenyum lagi setelah melihat yang seperti itu ya. Dan jangan khawatir, malaikat-malaikat nggak sendirian di neraka karena malaikat-malaikat itu selalu punya asisten. Ada 19 malaikat Zabaniyah namanya. Jadi ya semua orang kafir bakal bisa terakomodir hidupnya di dalam neraka kalau mereka tidak bertaubat gitu. Dan kita juga pernah dengar bahwa api dunia itu takut sama api neraka gitu. Karena api dunia itu bukan apa-apanya dibanding api neraka gitu. Dan bahkan api dunia itu berlindung sama Allah dari api neraka. Jadi itu di kisah itu tuh Nabi Ibrahim yang yang apa coba keajaiban Nabi Ibrahim yang berhubungan dengan api. Hayo, mendadak kuis saya ya. Apa coba? Di apinya Hmm? ini apa namanya diperintah sama Allah buat tidak membakar Nabi Ibrahim, jadi Yap, ya dijauhkan. iya benar banget. Jadi kan ceritanya Nabi Ibrahim itu dibakar ya. Terus apinya nggak membakar Nabi Ibrahim gitu. Jadi apinya jadi dingin kalau kata buku-buku SD yang sering kita bacakan ya. Apinya jadi dingin karena itu api dunia itu ketika Allah perintahkan, terus kayak tahu api neraka nih, dia tuh langsung iya 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 enggak aku nggak akan ngebakar Ibrahim, aku nggak akan jadi panas, aku nggak akan jadi panas yang membunuh dia, nggak akan juga jadi dingin yang menyiksa dia. Jadi aku akan melaksanakan apapun perintah Allah, aku menghilangkan kodar aku sebagai api yang bisa membakar dan panas karena dia tuh takut gitu sama api neraka gitu. Dan ya begitulah api neraka ya. Sangat parah sekali gengs, dan api terutama nih api jahanam nih. Api jahanam itu asalnya itu dulu berwarna merah, kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun, dia akhirnya menjadi api yang warnanya putih dan dinyalain lagi 1000 tahun lagi. Nah, jadilah dia api jahanam tuh api yang hitam legam. Maaf ya gengs, aku agak bindang. Jadi gini, fun fact-nya, api merah itu suhunya ya rata-rata 1000 sampai 1100 derajat Celcius lah. Dan api merah itu kata beberapa mufasirun, api yang 1000 sampai 1100 derajat Celcius itu cuman 1/70-nya api neraka panasnya gitu. Dan kalau api merah 1100 derajat Celcius, kalau api putih berapa nih? Api putih itu suhunya sekitar 5500 derajat Celcius. Dan api hitam nih, api hitam yang tadi kan awalnya merah jadi putih jadi hitam. Nah, api hitam ini suhunya berapa coba tebak? Coba tebak, coba tebak. Lebih dari 5500. Ayo, coba tebak berapa? Pasnya berapa deh coba? Udah kayak lelang aja saya ya. Jadi api hitam itu suhunya 12.000 derajat Celcius. Bayangin 12.000. Orang air aja kalau dipanasin nih sampai bulbuk-bulbuk itu cuma 100 derajat Celcius paling pol mentok. Lah ini 12.000. Jadi apa? Jadi apa guys? 12.000. Dan emang api neraka itu fun fact-nya nggak pernah padam. Jadi ya akan terus ada dan terus seperti itu gitu. Dan apa ya, neraka itu sengeri itulah intinya mah. Jadi karena emang ya kalau orang sampai masuk neraka ada beberapa kalimat nih, aku lupa aku baca di mana, tapi ada orang yang bilang begini, orang kalau sampai masuk neraka itu kayak kebangetan gitu. Masuk neraka sampai kekal di neraka itu kebangetan. Jadi jangan, ya kita sebagai muslim harus takut sama neraka, tapi jangan pernah kita juga terus karena takut sama neraka ya udah deh, udah terlanjur maksiat lah. Ya udah kayak gini juga akhirnya juga masuk neraka, tapi ya gimana ya, takut tapi ya mau gimana lagi. Jangan sampai kita punya pikiran kayak gitu, karena kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Jadi jangan sampai eh, kita takut terus kayak pesimis gitu. Kan rasa takut kita sama Allah itu
kata Rasulullah itu salah satu karunia terbaik gitu. Sehingga kalau kita takut sama Allah kan kita jadi nggak berhenti berusaha untuk menanamkan rasa takut sama Allah, rasa diawasin. Jadi otomatis perbuatan kita pun jadi bisa lebih baik gitu. Dan mm, hati kita itu bagus kalau ada rasa takut gitu. Tapi jangan lupa kita juga harus punya roja, kita juga harus punya mahabbah, kita harus punya harapan, kita juga harus punya cinta gitu. Jadi ayolah imbangi rasa takut kita dengan mengharapkan rahmatnya Allah. Bukan cuma memberi siksa, tapi Allah juga adalah zat yang maha rahmat, maha rahim gitu. Dan jangan pernah menganggap remeh rahmatnya Allah gitu. Karena itu hal yang fatal. Dan seperti yang aku bilang tadi, rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah gitu. Dan menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, ada hadis qudsi yang bilang bahwa gini, tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim memang wajib ya untuk mengharmonisasikan mengharmonisasikan antara khauf dan roja gitu ya. Kasih sayang Allah itu besar dan meliputi segala sesuatu. Salah satunya ya Al-Quran ini gitu ya. Al-Quran ini kan surat cinta dari Allah buat kita gitu. Jadi ya tapi ya kita harus selalu paham bahwa cinta Allah itu jauh lebih besar. Dan jangan juga lupa bahwa neraka jahanam itu neraka yang super parah. Tadi kan aku udah bilang ya, jahanam itu seperti lembah yang dalam, lubang gitu. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika itu tuh jahanam itu kalau ada batu dilempar ke jahanam 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Betapa dalam itu lubang itu jahanam dan kira-kira bisa muat berapa gitu. 70 tahun loh, gengs, bayangin. 70 tahun baru jatuh. Bisa nggak sih ngebayangin gaya gravitasi aja? Waduh, kok mulai jadi pelajaran fisika ya. Jadi ya itulah, pokoknya 70 tahun perjalanan batu itu baru sampai ke dasarnya gitu. Dan ini tuh menunjukkan betapa dalamnya si jahanam ini. Dan isinya tadi ya jahanam bukan es krim, bukan air, bukan yang gimana-gimana, tapi isinya api yang menyala-nyala. Udah dalam isinya api, apinya nyala pula, warna hitam pula. 12.000 derajat loh guys. Jadi jangan bercanda ya. Tapi aku bilang dengan bercanda tapi aku hehehe. Tapi aku hehehe ini bukan berarti aku menyepelekan neraka, enggak, cuman karena ya ngeri aja gitu. Dan mungkin penting juga buat kita untuk terus saling mengingatkan ya betapa ngerinya neraka, karena kadang kita emang butuh reminder gitu, seperti kita gini ngobrol-ngobrol kayak gini, aku pun jadi mulai merecall lagi gitu. Jadi semoga ya kita saling mengingatkan dalam kebaikan, jadi bisa lebih waspada gitu ya. Dan selanjutnya, sebelumnya kan di ayat 5 tadi yang dijelasin sama Kalila kan kita ngebahas soal langit ya, ngebahas tentang yang ada di atas. Dan sekarang di ayat 6-nya kita ngebahas jahanam, sesuatu yang ada di bawah, di dasar gitu. Dan ini tuh maksudnya itu kan menunjukkan besarnya kuasa Allah, baik yang ada di langit, yang ada di atas, maupun yang ada di bawah gitu. Dan kuasa Allah yang kita lihat di atas ini kan kita udah lihat ya, ada tadi yang dibahas Kalila kan terutama soal langit ya. Kalau kita melihat kuasa Allah di atas nih, kita lihat langit, kita lihat apa, seharusnya itu juga membuat kita sadar dan tunduk akan kuasa Allah di bagian bawah, di bagian yang nggak bisa kita lihat gitu. Jadi kalau langit yang bisa kita lihat itu seluar biasa ini, jahanam yang nggak bisa kita lihat juga seluar biasa itu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita meremehkan yang namanya jahanam. Ya semoga Allah senantiasa melindungi kita dari azab jahanam. Kita tetap berpegang teguh pada iman Islam kita senantiasa Allah berikan hidayah sampai akhir hayat, meninggal dengan husnul khotimah, jadi nggak ketemu ya namanya neraka jahim gitu.
Tapi jangan juga terus ya asal nggak neraka jahim masuk neraka dikit juga nggak apa-apa. Jangan pokoknya jangan sampai kita tuh ada meremehkan yang namanya neraka gitu, karena pokoknya ingat aja setiap kita berdosa, kita menyesal, kita bertaubat, dan ingat rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya Allah gitu. Karena kan mata yang menangis karena Allah itu adalah mata yang menangis karena Allah itu yang nggak tersentuh sama api neraka gitu. Karena kan hadis riwayat Tirmizi bilang bahwa dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga dalam perang fisabilillah. Jadi insya Allah kalau kita nangis karena takut sama Allah, nangis saat bertobat, insya Allah semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang nanti akhirnya bisa masuk surga bareng-bareng sama Rasulullah. Masya Allah, bayangin seneng banget pasti ya. Oke, gitu aja bahasan kali ini. Mungkin agak berat karena membahas langit dan bumi, membahas soal neraka, apalagi ya. Tapi memangnya penting banget untuk kita selinginkan. Jadi semoga Allah senantiasa memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beriman. Begitu ya, yang selamat dari jembatan Siratal Mustaqim. Gitu. Amin. Lah, Mbak MC, oh ini. Oke, Masya Masya Allah. Allah. Makasih Kak Lina dan Kak Aul sharing tadaburnya malam ini. Iya sih, aku kalau bintang jatuh itu ingat waktu kecil. Pasti pada tahu juga deh. Kalau misalnya kayak kalau ada bintang jatuh, harapan kita dikabul. Ya Allah, itu ajaran apa ya? Dan iya sih, dan aku ingat waktu aku SD kalau nggak salah tuh kayak lihat bintang jatuh gitu. Terus kayak udah bintang jatuh kan, katanya kalau bintang jatuh itu bisa ini ya, bisa apa? Iya, nanti harapan kita bisa terkabul. Ternyata setelah besar dan tahu kalau misalnya ternyata kalau bintang jatuh itu ternyata itu setan yang dilempar. Terus wah, sangat polos sekali ya tuh waktu kecil. Ya Allah, ya begitu ya. Kalian ada juga nggak sih yang pernah kayak gitu, guys? Kalau misalnya masih kecil tuh sempat pikir kayak gitu, pasti udah pernah deh. Dan aku selalu lihat, aku tuh inget banget waktu SD tuh selalu lihat langit malam-malam. Aku tuh lihat langit kayak ada bintang jatuh nggak ya, ada bintang jatuh nggak ya. Dan ternyata itu adalah syaitan yang dilempar. Syaitan yang dilempar karena dia sudah mencuri-curi dengar. Iya benar, karena ikutan film-film barat. Bener banget kalau dulu itu kan kalau masih kecil kan apa ya, Dora gitu kan, Dora. Terus kayak film-film anak-anak tuh banyak banget kan. Dan aku tuh ingat ada salah satu kartun, aku tuh lupa, aku tuh suka banget nonton kartun dulu tuh. Kayak bintang jatuh, kita membuat harapan gitu. Ya ampun. Iya gitu guys. Ternyata bintang jatuh tuh ada gitu ya, setan dilempar ya karena udah curi-curi bisik gitu. Iya, Doraemon juga ada bintang jatuh. Terus kayak dengan harapan gitu. Aduh, kalau ingat pas masih kecil belum tahu apa-apa tuh kayak ya itulah ya. Dan sekarang kita sudah tahu, alhamdulillah. Jadi ya semoga nanti gak terjadi ke adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang masih kecil sih, karena itu apa ya, mempengaruhi akidah juga kan, kayak masa berharapnya ke bintang gitu, padahal kan kita punya Allah langsung gitu. Nah, buat nanti mungkin bekal buat punya anak ya. Gitu. Tapi ya alhamdulillah maksudnya adikku nggak tahu sih isu-isu bintang jatuh itu kayak mengabulkan harapan. Mungkin karena tontonannya beda kali ya. Sekarang kan tontonannya kayak lebih modern gitu kan. Gitulah ya. Nah, teman-teman ada yang mau nanya nggak nih kira-kira? Nanya apapun deh. Mau tentang materi hari ini boleh, mau nanya OOT gitu, out of topic juga boleh. Atau mungkin kan Anda nih, kemarin kan Anda tuh waktu TAL tuh mau nanya tapi nggak jadi kan. Ya kan Jadi Anda mana ada yang nih? Kan Anda nih. Jangan bosan dulu ya.
Dari kemarin ketemunya aku mulu. Nanya apa? Kemarin Anda mau nanya apa ya? Anda bilang waktunya tinggal 2 menit kemarin. Ah, nggak nyambung ah. Jangan sekarang. Nggak apa-apa. Emang kita nggak pernah nyambung, Cie. Asik. Sebelum ada tali perhalalan. Aku malu tau nanyanya. Yelah, masih punya malu Anda. Aduh, masih Acara dong. malu. Kayak siapa aja. Enggak. Tahu. Ini misalnya ini ya, apa ya? Oh iya bentar, Misalnya kan ada mau spoiler dulu kalau kita tuh hari Selasa kemarin tuh bahas ini ya guys, bahas tentang kayak percintaan gitu, kayak gitulah intinya. Jadi ya mungkin kan Anda tanya seputar itu kayaknya deh. Kan Anda iya silakan benar. Seputar apa ya kemarin Van judulnya Van? Lupa deh Van. Ketika Eri jatuh cinta. Asik. Enggak, gimana ya cara kita sih enggak geli ya. Ntar aja deh. Aku Nggak apa-apa. Masa kita kasih trailer doang ya? Elah, trailernya kagak kayak juga. enggak, aneh banget, cheesy squeezy. Geli tau. Kayak nggak pantas banget gitu. Ngakak banget. Jangan sekarang sumpah deh, asli ini nggak cocok banget. Udah deh. Aku ada pertanyaan tadi, tapi apa ya? Pertanyaannya Segala apa ya? hal bisa dicucok-cucokin. Gimana Pan? Oh, aku nanya dulu aja deh, yang agak nyambung aja kali ya. Ya benar-benar. Ini aku ingat sih Kak, tadi aku tuh mau nanya yang part ini ya kan kadang ada gimana ya? Pokoknya kan kadang yang tadi yang apa sih, astagfirullahaladzim. Bentar. Menata kata-kata. Oh, ini kan ada titik di mana kita tuh kayak pernah nangis sama Allah gitu, tuh pas berdoa, atau kayak pernah ada titik di mana kita pernah nangis sama Allah. Nah, ada juga titik di mana dia tuh kayak susah banget nangis, itu kayak gak enak, nyesek, kayak apa ya? Pokoknya kayak nyesek banget, kayak gak tau lah kayak apa ya. Pokoknya kayak gak lapang gitu kalau misalnya kita tuh kayak pernah nangis tapi tiba-tiba tuh kayak gak pernah nangis gitu. Nah, itu tuh gimana sih Kak? Maksudnya kayak gimana ya? Kalau misalnya kita ada di posisi bener-bener gak bisa nangis ke Allah, itu tuh kita tuh apa yang harus dibenerin dari kita gitu. Kita tuh harus ngapain gitu. Terus gimana sih supaya bisa muncul lagi rasa kedekatan itu sama Allah kayak gitu. Mungkin itu sih Kak pertanyaan. Gitu aja. Kayaknya Aul duluan nih. Cocokan. Aduh, maaf. Tadi intinya pertanyaannya apa ya? Ini barusan ada kecoa jadi agak heboh ini tadi ya. Gimana? Parah sih Allah. Ada kecoa. Aduh, Oke, gimana tadi? Oh itu kalau misalnya kita lagi ada titik gimana kita nggak bisa nangis ke Allah gitu, kayak rasa kedekatan sama Allahnya tuh kayak jauh banget gitu. Itu tuh kita tuh kayak harus apa sih Kak? Terus kayak apa ya? Misal harus ada yang dibenerin dari kita, apa kita tuh harus apa, dan gimana supaya rasa kedekatan itu tuh kayak muncul lagi gitu. Karena kalau misalnya rasa itu hilang tuh kita tuh kayak nyesek banget, kayak apa ya? Pokoknya kayak gimana lah gitu, kayak nyesek banget pokoknya gitu sih. Gitu. Nah, gini, sebenarnya tuh jauhnya kita sama Allah itu bukannya harusnya sudah cukup ya membuat kita menangis gitu ya. Karena jauh dari Allah itu ya mungkin gini ya, aku dulu juga pernah ya ngalamin yang kayak saking mungkin jauh dari Allah dan ngerasa jauhnya aku dari Allah itu ya udah sih, sholat ya sholat aja tapi nggak ada feel-nya. Ya bukan berarti aku bilang sholat aku sekarang udah ada feel-nya banget juga belum, aku juga masih berusaha, tapi itu dulu pernah ada di momen yang mungkin seperti itu, dan ketika aku lebih banyak belajar lagi, aku lebih tahu tentang hakikat kehidupan, aku tuh jadi nangis, jadi menyadari bahwa loh jadi dulu itu tuh aku tuh lagi di apa kayak lagi futur ya, lagi ngerasa apa ya,
hampir aku ngerasa mendapatkan istidraj dari Allah gitu, karena hidup aku fine aja meskipun aku nggak ngaji, meskipun aku nggak sholat, bukan nggak sholat ya, kalau nggak sholat pernah nggak sih? Kayaknya alhamdulillah belum sih. Kayak maksudnya nggak deket sama orang baik, nggak punya nggak mencari ilmu, itu tuh kayak aku nggak apa-apa gitu. Dan ketika aku makin tahu, makin deket sama Allah, makin cari tahu tentang diri aku, tentang siapa Allah, aku jadi kayak nyesel. Nah, baru itulah aku nangis. Jadi mungkin kunci dari kalau kita nggak bisa nangis karena saking jauhnya sama Allah, yang pertama tuh berdoa. Menurut aku sih ya, berdoa, karena kadang kita tuh manusia mengedepankan ikhtiar tanpa berdoa. Jadi nomor satu berdoa dulu, baru yang kedua ikhtiar mencari ilmu. Kalau misal kita ada rasa, oh kok kayaknya aku jauh dari Allah, nah masih ada rasa itu tuh, kayak itu tuh a flicker of light gitu. Jadi itu secercah cahaya, jadi kayak semacam kalau listrik token tuh ada bunyi tit tit tit, nah itu loh, itu tuh kayak semacam reminder buat kita. Alhamdulillah banget nih kalau kita masih punya reminder, dan reminder itu semoga aja bisa membuat kita mengarah ke jalan yang lebih benar. Jadi kayak kalau udah diingetin nih bahwa kita jauh, kita yang mendekat, bukan malah makin menjauh. Jadi semoga reminder tititnya itu tadi bisa jadi beneran sebuah reminder buat kita untuk balik lagi ke Allah. Gitu aja sih. Semoga menjawab ya. Oke, makasih Kak Aul jawabannya. Dari Kalila ada tambahan mungkin? Tambahan aku mah apa ya? Itu udah ngejawab banget dari awal. Kalau Jangan nganggur kebanyakan Anda. jangan. Kebanyakan futurnya daripada gini. Justru kalau kita ada perasaan kok aku nggak nangis, kok aku pengen nangis, aku pengen gini, pengen gitu, itu kita sedang menuju ke arah nangis. Tapi kalau kita merasa kayak santai aja, nggak kayak kayak lagi jalan biasa gitu, kayak bahkan nggak ada keinginan untuk memperbaiki sholat kita, nggak pernah apa, itu lagi futur. Jadi kadang-kadang orang, salah mengartikan gitu ya. Kalau futur itu, dibilang, "Kok aku kurang ini," gitu, atau "Aku lagi males ini, males itu." Iya sih, bener, tapi justru di saat kita nyaman dengan keadaan yang sekarang, kayaknya nggak perlu menambahkan, atau kayaknya aku baik-baik aja gitu. Justru itu juga keadaan futur gitu, keadaan kita yang, sedang harusnya warning. Nah, tadi kayak kalau nangis, sebenarnya gini sih, bukan instead of nanyain kenapa aku nggak nangis, kenapa aku belum bisa nangis, tapi lebih ke how gitu, gimana caranya supaya aku nangis. Cari cara biar melting, biar aku nangis kenapa sih? Oh, kalau ngomongin tentang orang tua aku nangis, kalau ngomongin tentang hal-hal yang bawa feeling yang kayak gitu tuh aku nangis, kalau mengingat apa aja yang Allah sudah jaga dariku, yang Allah lakukan bagiku, aku nangis. Jadi pas sholat inget itu, nangis deh, itu insyaallah ya gitu. Khusyuk itu bukan maksudnya kayak setiap di Al-Fatihah mewek gitu atau di apa tuh gimana gitu kayak fokus banget apa, enggak, tapi sebenarnya kita mengingat hal-hal yang emosional buat kita. Ya Allah, baik banget saat ini kita ingat itu, jadi kita jadi nangis. Jadi kita kenalin nih diri kita, kita biasanya mewek karena apa, nangis karena apa gitu. Nah, itu yang kita hadirkan, bawa ke dalam sholat kita atau ke dalam ibadah kita. Insyaallah yang ngejawab. Jawab banget. Makasih Kak Aul Kalila jawabannya. Yap. Pada bahas ini ya, pada bahas kecoa. Nah, ada dari Kasinar nih. Aku mau izin bertanya, Kak. Aku sering nge-share hal-hal kayak gini. Maksudnya tiap ada tadabbur atau ikut kajian, aku sering nyatet kemudian nge-share. Tapi setelah tadabbur tadi yang kata Kalila, kita mesti banyak mempertanyakan apa yang kita lihat. Aku jadi ragu sama niatku. Aku takut aku nge-share catatanku bukan untuk berbagi, tapi untuk nunjukin kalau aku habis ikut kajian loh. Ini catatanku nih. Aku jadi takut kalau ternyata sebenarnya aku lagi nipu Allah dan semuanya. Gimana caranya kita bedain kalau yang
kita lakuin ini lillah atau cuma ingin pengakuan saja, Kak? Aku jadi khawatir banget. Wah, ini relate juga sih, kayak masalah niat itu kayak apa ya, kayak tipis banget gitu nggak sih? Kayak tujuannya ini tiba-tiba meleot gitu. Ya benar, relate sangat Kak Sinar. Gimana Kak Ul, Kalila, boleh silakan dijawab. Mungkin Kalila mau kerja duluan. Wah, Iya sih, ini relate banget juga sama aku. Dulu aku kayak gini, soalnya pas aku ikut banyak kelas, bikin resume setiap itu, bahkan aku taruh di channel, aku bikin mind map, setiap 1 hari itu minimal aku kasih ke diriku sendiri habit 1 kajian, 1 resume. Itu ngepost juga, apa juga. Di awal-awal tuh kayak, "Ah, ini untuk Allah, bla bla bla." Tapi lama-lama kan ada orang yang kayak ngomong kan, "Wah, bagus banget kan, lengkap banget, alhamdulillah ya." "Iya iya." Terus aku seneng gitu kan. Dan terus makin termotivasi, "Ih, gimana ya kalau 1 hari 2 atau 3 gitu. Terus lama-lama ada yang kayak bilang, "Kak, ini diwarnain pakai apa?" Jadi, oh makin banyak yang suka, yang seneng, udah kayak begah gitu ya. Berasa udah di atas awan gitu. Terus kayak sampailah kayak ke suatu hal di mana kayak, "Loh kok ini aku nggak ngepost nih 1 hari, nggak bikin resume." Terus aku berasa kayak, "Yah, masa kosong nih, 1 hari nanti orang bilang apa, aku nggak." Nah, itu kayak orang bilang apa, padahal awalnya kan tujuan kita, niat kita untuk Allah. Terus ini aku merasa bersalah banget nge-skip 1 hari gitu ibaratnya, nge-skip 1 kajian, 1 resume yang aku nggak post karena takut orang yang mengharapkan nih setiap hari ada postingan tuh kayak jadi, oh kecewa nanti mereka ngomong apa atau gimana. Wah, itu ini kan, apa namanya, berasa banget di aku. Ya udah, wah, terus aku jadi kayak mempertanyakan, "Lah, emang aku ngelakuin ini buat siapa? Aku nulis ataupun nggak nulis, ngepost ataupun nggak ngepost, eee, ya itu kan harusnya buat Allah." Dan sempat juga aku mikir, ya udahlah supaya tahu ini tujuannya buat Allah, ya udah aku nulis-nulis aja, nyatet aja, tapi nggak aku posting, nggak aku share ke orang. Kan jadi jelas dong ini bukan untuk mendapatkan pujian orang gitu ya. Nah, tapi pas aku bilang ke musrifahku begitu, terus musrifahku bilang, "Lah terus kamu buat apa? Kamu harusnya dakwah, kamu harusnya nge-share. Jangankan itu, kamu tahu 1 ayat aja kamu harus share ke orang lain. Walaupun 1 ayat itu baru kamu dengar, kamu belum lakukan juga, tapi kamu harus berdakwah. Justru kamu mengikuti kajian, kamu harus punya kewajiban untuk nge-share itu. Ini bukan masalahnya kayak ini akan apa namanya, ya udah ini di aku doang aja tapi, takut takut dipuji orang itu artinya kita udah mikirin juga kata-kata orang, iya nggak? Ya udah deh aku nggak share, ya udah deh aku nggak ngepost aku gitu, ya berarti kita melakukan dan tidak melakukan sesuatu karena orang, gitu. Trikinya di situ. Nah terus gimana kalau misalnya kayak, apa namanya, mempertanyakan gitu kan, jadinya habis ini loh catatanku, itu bisikan syaiton. Ada juga ego dari kita sendiri. Tapi untungnya alhamdulillah pikiran kita, feeling kita nggak dihisab. Kalaupun memang ada niat seperti itu, astagfirullah. Lafazkan lagi, bismillahirrahmanirrahim, aku nge-share ini untuk Allah. Ibaratnya mau itu nanti beneran karena kita pengen pujian atau apa, yang penting kita udah dapat 1 pahala. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, niatnya saja dapat 1 pahala, perbuatannya 1 pahala. Kalau niatnya bukan buat Allah, tapi setidaknya kita lakukan perbuatan itu 1 pahala. Tapi kalau kita nggak jadi lakukan, ya kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Kita nggak dosa. Kita bukan nggak dosa ya, kita nggak dosa kalau kita nge-share, tapi untuk dapat pujian. Nah ini ya, takutnya salah salah kaprah juga. Kalau memang buat dapat pujian orang doang, tapi kita nge-share sesuatu yang bagus, kita nge-share 1 minute booster, itu kita nggak dosa, malah kita dapat pahala dakwah. Jadi teman-teman, kalaupun niat kita tuh salah teman-teman, bukan salah ya, tapi kayak meleot lah, entah bagaimana, terbang kemana gitu ya, belok-belok gitu, kita tetap dapat pahala coba.
Justru dengan kita tidak jadi ngepost, tidak jadi nge-share, justru kita rugi banget. Sekarang kita maksudnya logika aja, hitung-hitungan. Lebih baik kita tetap ngepost nge-share, insya Allah niatnya lurus, bismillah, dapat 2 pahala. Kalaupun niat kita nggak bener atau gimana-gimana, terusakan atau gimana, dapatlah pahala dakwah. Udah, akhirnya ya udah, aku share bodo amat. Mau ada bisikan ini, bisikan itu, terus kayak ngerasa ini, ngerasa itu. Aku sempat bilang apa hiatus dulu ya, aku gini. Ya, karena kita takut sombong, takut ini, takut itu. Justru itulah kalau kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena orang lain, yang dilihat hasil akhirnya. Kita beneran share atau enggak, kita beneran dakwahin atau enggak. Insya Allah niat itu bisa selalu diperbaharui. Dan kalau misalnya kita udah amal sedikit, ya gitu ya, terus juga belum tentu juga diterima sama Allah, yang sedikit itu, ya atuh badain mana-mana lagi. Lebih baik kita lakukan aja banyak. Ya maksudnya sambil perbaiki niat, kita lakukan banyak. Ya kalaupun tereliminasi 1-2 biji, masih ada sisa banyak yang lainnya amal-amal kita. Yang penting kita lakukan lebih banyak. Itu insya Allah. Oke ya. Mungkin Aul juga menambahkan. Oh, enggak sih, aku cuma kayak mau nge-highlight aja kalimatnya Kalila yang memang ini perlu banget untuk kita bisikan kepada hati-hati kita bahwa riak itu adalah melakukan atau tidak melakukan Ria. sesuatu karena manusia. Itu. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu karena manusia, itu riya. Kalau kita nggak ngelakuin sesuatu karena manusia, itu juga riya gitu loh ya. Ya mungkin memang kita sering dengar juga ya kalau kebaikan tuh kalau mau ikhlas tuh ya disembunyikan ya tergantung kebaikannya apa. Kalau dakwah kan memang kita harus kok jadi medok ya saya ngomongnya. Kalau dakwah kan memang harus berhubungan dengan orang lain ya, tafa'ul ma'al umat gitu. Jadi harus punya korelasi dengan orang lain gitu dakwah, karena tujuan dakwah itu kan saling mengingatkan orang. Jadi kalau dakwah sembunyi-sembunyi ya gimana ya, impact-nya mungkin kurang besar gitu. Kalau mungkin kita baru bisa dakwah di circle kecil, ya nggak apa-apa, yang penting kan dakwah itu ada orang lain, berhubungan dengan orang lain gitu. Dan nggak perlu ragu ya untuk itu, untuk nge-share kebaikan karena yang penting kita tuh ketika nge-share, kita tuh mau dipuji, mau dihina, mau yang nge-like banyak, mau nggak ada yang nge-like, mau di-notice atau nggak di-notice, itu kita tetap terus share. Nah, itu insya Allah salah satu ciri-ciri amalan yang ikhlas gitu. Dan karena kita udah nggak peduli sama komentar manusia, jadi kan intinya kita lebih mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Jadi itu bisa jadi lampu hijau insya Allah, kuning atau hijau ya untuk hati kita bahwa oh insya Allah yang ini tuh ikhlas kok. Oh yang ini tuh karena Allah, ikhlas itu bukan cuma rela ya, ikhlas itu tulus gitu. Ini feedback suara aku. Oh agak. Oh sorry. Wait. Udah ya. Apa tadi? Oh ya, jadi memang kita udah nggak mempermasalahkan komentar manusia, itu juga termasuk lampu kuning atau lampu hijau ya untuk kita untuk menenangkan hati bahwa oh kalau kita emang udah nggak peduli sama omongan orang kecuali nasihat ya, kalau nasihat memang harus kita dengarkan gitu. Tapi kalau cuma komentar-komentar yang kurang penting, apalagi bisikan sendiri, itu sebaiknya dihentikan saja. Benar kata Kalila tadi, stop, istighfar, bismillah, kita mulai lagi gitu. Karena yang namanya ikhlas itu kan kalau kita melakukan sesuatu intinya karena Allah gitu. Mau kita cinta, mau kita benci, mau kita nge-share ini, nge-share itu, ya semua karena Allah. Nah, itu tuh ikhlas gitu. Kita udah nggak peduli gitu tentang komentar manusia, tentang mungkin panjangnya jalan dakwah yang mungkin harus kita lalui, jadi keistiqomahan yang harus kita jaga ya, meskipun itu istiqomah itu hal yang sangat sulit, tapi kita tetap berjalan di atas jalan itu, insya Allah itu adalah niat yang ikhlas gitu loh ya. Jadi ya udah share aja, insya Allah nggak apa-apa. Gitu, semangat ya Kak Sinar. Dan semua konten kreator yang lain ya.
Wah, makasih Kalila Kak Aul. Ini jadi reminder banget sih buat kita, apalagi para content creator. Kadang itu terkecoh sama insight. Misalnya insight-nya lagi naik, wih gitu. Ya, itu sih. Cuman aku juga pernah baca di salah satu buku, ini bukunya juga aku masih belum selesai baca sih, kayak bahas tentang Nabi Yusuf gitu. Pokoknya penulisnya tuh siapa ya ini, Dokter Yasir Burhami. Ini, ya itulah. Ya aku pernah baca kayak kalau kita tuh kayak melibatkan Allah, misal kayak kita tuh dapat ilmu terus, oh Allah yang udah ngasih aku ilmu pengetahuan gitu, itu sih. Jadi mungkin bisa jadi apa ya, tips book juga buat teman-teman kalau misalnya udah mulai ngerasa tinggi, misal bisa ngejawab atau bisa tahu apa gitu, dan kita udah mulai merasa, wih keren banget aku gitu. Itu manusiawi ya, karena emang ya kadang manusia kan naik turun gitu. Kalau misalnya udah ngerasa gitu, ya langsung aja bilang, oh Allah yang udah ngasih aku ilmu pengetahuan ini, jadi aku nggak boleh sombong gitu. Jadi itu juga, itu alhamdulillah worth it di aku sih. Kalau misalnya lagi ngerasa tinggi gitu ya, masa Allah lagi, astagfirullah. Dasar aku. Itu mungkin bisa dipakai teman-teman juga tipsnya kayak gitu. Semangat semuanya. Yep, Gitu. semangat. Oh ya, aku punya pertanyaan yang masih relate sama pertanyaan Kak Sinar sih Kak. Kalau misalnya kita takut takut ngepost bukan hasil kajian ya, apa sih, resume kajian gitulah. Tapi kita tuh nggak takut ngepost karena kita tuh takut, misal ada yang nanya tuh, ada yang nanya yang berkaitan sama materi itu. Tapi kita tuh kayak takut belum bisa jawab gitu loh Kak. Kalau kayak gitu gimana? Tinggal Kalau nggak refer tahu aja sih. ya bilang aja nggak tahu ya Mia. Mm-mm. Oh, eh, aku takut salah menjawab, tapi kayaknya bagusnya ke ininya langsung supaya kamu dapat jawaban yang lebih detail dan spesifik pas banget. Ini pembicaranya si ini, akun IG-nya yang ini, insya Allah bisa dijawab dengan spesifik. Takutnya kalau aku yang jawab kurang kurang cocok gitu. Aku juga masih belajar. Oh, Atau kalau misalnya masih bisa kita jawab yang kita tahu, kita coba jawab aja. Ya, terus nanti kita kasih disclaimer gitu kan. Kalau menurut aku sih kayak gini berdasarkan webinar yang aku ikutin gitu kan. Tapi mungkin lebih spesifik dan detailnya bisa langsung ke sumbernya, yaitu di IG ini atau si pembicara ini, ustadz ini, langsung di refer gitu. Biasanya sih aku kayak gitu. Ya benar tuh. Jadi Itu nggak aku tuh menjadikan ingat kita tuh. nggak jadi nge-share. Benar. Bukan Jadi alasan aku untuk tuh nggak jadi nge-share. ingat Imam siapa ya? Aku lupa deh. Imam Malik atau siapa ya? Beliau itu ketika memang ada perkara yang beliau nggak tahu ya beliau bilang aku nggak tahu bilang gitu. Jadi beliau tuh nggak ragu untuk bilang bahwa beliau nggak tahu karena nggak taunya kita itu udah maksudnya ya kita bisa tanya gitu ke orang yang lebih paham gitu. Makanya kadang kan ya sering kali lah aku sama Kalila juga bilang nanti kalau ada pertanyaan yang nggak bisa kami jawab, kami akan bertanya kepada yang lebih paham. Nah itu karena ya kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu gitu. Ya kalau memang kita punya kemampuan untuk menjelaskan ya dijelaskan secara sederhana. Kalau memang nggak mampu ya tanyakan kepada yang lebih mampu. Jadi bilang nggak tahu itu bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita memang nggak mampu dan benar-benar nggak paham, enggak, cuman memang lebih amannya gitu. Tapi kalau kita paham ya kita harus cari ya harus kasih tahu, jangan sedikit-sedikit bilang, "Oh nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu." Nanti orang-orang jadi kayak semacam, "Lah, kan Anda yang nge-share, kenapa Anda yang nggak paham?" Mungkin kadang ada yang seperti itu, tapi ketika memang kita benar-benar nggak paham dan kita nggak merasa nggak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, it's okay untuk bilang, "Sorry ya aku kurang paham, sama pertanyaan yang kamu ajukan, jadi mungkin jawabannya bisa kamu cari tahu di bla 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 bla," gitu. Jadi nggak apa-apa banget untuk bilang nggak tahu. Oke? Oke, makasih Kak Aul, Kalila. Tercerahkan. Saya kadang kayak takut sih mau pengen nge-share ini, tapi kayak antara aku kalau misalnya ada yang nanya gimana? Udah OVT duluan ya. Udah OVT Tanya dulu. jawab dong, kan Fani nih anaknya literasinya tinggi, Kerja, weh. kerja, kerja. Waduh, dari mananya? Peres banget saya. Aduh. Iya gitu ya teman-teman, tadi mungkin ada yang relate juga.
kurang lebih seperti itu. Ya jadi kalau misalnya nggak tahu, tadi kayak yang kata Kak Laila bilang aja nggak tahu, coba nanti kamu buka YouTube-nya ini nih, gitu ya teman-teman. Apa sih ya Allah, gak jelas banget aku. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi nih. Atau enggak? Oh iya, makasih Kak Farah. Aku kasih reaction dulu. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Kalau belum ada, aku mau inget cerita kecoa tadi. Kenapa dia kepala aku kecoa ya? Enggak, aku tuh aku tuh takut banget sama kecoa. Takut banget, parah takutnya. Aduh, gitulah oke. Takut banget. Dan aku tuh waktu di kos-kosan. Jadi kan kamar mandinya barengan. Nah, itu tuh ada kecoa di pojokan pintu gitu. Aku tuh gak berani masuk dan nungguin sampai kecoanya tuh keluar. Pokoknya gak berani lah, gak berani mendekat gitu lah. Ntar aku malah dikejar. Terus akhirnya ada anak kos lain datang. Mbak mau ke kamar mandi duluan gitu. Oh enggak, Mbak dulu aja gitu. Dan aku udah posisi kebelat gitu kan. Tapi ada kecoa, aku gak berani. Terus soalnya itu ada kecoa di pojokan, aku nggak berani Mbak gitu. Terus sama Mbaknya cuma disiram doang, seret, disiram satu apa sih namanya, satu tempayan air, seret. Kecoanya udah keluar dari kamar mandi. Ya kayak merasa cukup banget ya aku ya. Itulah ya. Mungkin nanti kalau Fani udah ada rumah sendiri, mungkin udah berumah tangga, itu rasa itu mungkin akan sedikit terpupus gitu, karena ketika nggak ada yang nolongin, ya siapa lagi yang akan menolong diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Bener, aku sama ibuku juga gitu. Kita kalau kamu nikah punya rumah sendiri, masa manggil tetangga? Nah, iya kan. Aduh. Ya itu ya, sefrit apa intermezzo. Intermezzo ya, kecoa ini ya. Sebenarnya kecoa itu aku yang bikin geli itu kakinya, apalagi kalau dia udah terbang, astagfirullahaladzim. Kayak kalau dia Iya, masih di bener banget. daratan itu aku kayak masih bawa sendal itu masih kayak oke gitu. Tapi kalau dia udah berjalan apalagi terbang, suaranya itu loh. Aduh ya, kecoa terbang. Aduh. Dan Aduh. antenanya tuh goyang-goyang tuh kayak geli gitu loh, Kak. Ih, kayak geli lah pokoknya sama kecoa. Mau kirimin fotonya nggak? Enggak, Ada jangan. dua. Jangan dong. Jangan. Oh, kan Anda takut cicak. Aku cicak juga karena dia tuh sebaliknya tuh putih itu loh, aku Terus, ih gini banget. Terus kayak Yupi gitu ya, kayak iya bener kayak gami gitu loh dia. kayak Tapi gami. kalau itu sampai mati, terus matinya tuh kayak keselip di tempat mana tuh, baunya ya Allah lebih Iya, bau bener banget. daripada bangkai tikus kayaknya. Bau banget, bau banget. Bleh. Balik kecil. Oh, kalian ini cewek-cewek tangguh ya. Kayak kecoa, tapi takut kodok. Kayak berlendir, hewan kayak gami-gami berantena. Iya, aku yang kenyuk-kenyuk gitu aku bukan geli banget. Ya kodok juga sih, apalagi tuh lehernya kan dia bisa gede-kecil gitu loh. Jadi kayak Ih. ih. Terus katanya kalau kena pipisnya jadi bengkak, ya nggak sih? Oh iya ta Kak. Aku baru tahu. Nggak tahu. Oh. Iya, bisa-bisa. Pipis Bahkan ada yang kodok. butain mata kalau nggak salah jenis apa gitu. Iya. Ini Kodok. cicak. Enggak, Cicak kan kencing Anda. kodok. Enggak, Oh, kencing kodok. kodok. Tadi bahas kodok kan yang terakhir. Enggak Iya, tahu kodok. bahasa apa ya. Bahasa Apa cicak? Oh, masih cicak. Oh. Oke, nggak jadi. Salah. Oh iya, kalau kodok ya sih ada yang bikin butet. Dikencingin kecoa bisa bikin mata bengkak. Hah? Kecoa bisa kencing ya? Bisa dong. Katanya. Oh. Wah, banyak fun fact yang baru ya. Kan Anda nanya aja deh. Kan Anda kayaknya udah gak ada yang nanya deh ini. Yang relate sama materinya.
Enggak apa kita nanya ini aja nih, cicak sama kodok. Ya Allah. Tapi kan kita benci sama cicak juga itu merupakan sunnah ya. Kan itu juga Iya. hewan yang dibenci Rasulullah kan? Iya, cicak bunuh boleh. Iya, tapi Mm-mm. sekali Sekali pukulan lebih bagus, lebih bagus. supaya Sekali ini enggak ya Kak Dila. menyakiti dia. Mm. Jadi nggak boleh berkali-kali. Gitu. Kalau ada cicak oke, kayak di sus gitu, biar dia keluar sus gitu. Gimana set. Jadi kayak dia kayak di apa sih, kayak dikejar kan, kalau dikejar dia lari kan, dikejar lagi, kayak ditakut-takutin gitu sampai keluar kamar Kalau gitu. kejar dah ke kampak. Susah banget. Baik. Di sini ada yang takut kucing gak sih? Karena Jadi dia tuh, takut kucing. Takut aku sama kucing. Bukannya geli ya, maksudnya takut. Padahal. Iya, aku mah demen aja kalau ngeliatin, cuman aku takut. Parah, takutnya udah parah banget. Kayak dulu saya pernah digigit gitu loh kakinya. Padahal kakiku pakai sepatu, cuman aku kayak kaget aja gitu. Kalau nggak salah buntutnya dia keinjek atau gimana gitu. Tuh aku SD tuh, inget banget. Semenjak itu aku udah bener takut banget sama kucing. Sampai sekarang sih. Bahkan dari sebelum aku nginjek kaki kucing, buntut kucing itu juga sebenarnya udah lumayan takut gitu. Nah itu tambah lagi digigit gitu. Wah, ya udah. Itu umur berapa kan Anda? SD kelas berapa? Udah gede sih, kelas 4 gitu kayaknya. Itu gede, kelas 4 udah gede. Dewasa banget gue kayaknya kelas 4. Itu digigit sampai itu Kak, sampai apa namanya? Gimana rasanya digigit kucing? Gimana rasanya lagi? Ya sakit lah. Enggak gimana ya? Aku mah udah lupa sih rasanya. Cuman karena kan pakai sepatu. Cuman nggak tahu kenapa kan giginya kayak macan ya. Pas dia gitu, pas dia wah gitu tuh kayak macan gitu di otak aku tuh kayak wah macan. Itu kayak emang sebenarnya kan macan pun dari spesies kucing kan ya. Cuman nggak tahu aja gitu kayak takut itu. Masa kalian nggak pernah ada ngerasa sisi menakutkan dari kucing sih? Familinya sama. Perkucing-kucingan. Cuman macan kucing gede. Soang, aku sepatunya pernah. Kalian tahu nggak sih sepatu? Aku nggak tahu ya di daerah kalian ini ada sepatu ini atau enggak. Sepatu ATT kalian tahu nggak? Tahu. Ya, Gimana yang ATT gambarnya macan. Iya, yang gambarnya macan itu kan tipis ya sebenarnya sepatunya ya. Apalagi karet putihnya tuh tipis. Nah, tuh aku tuh pernah dibonceng sama bunda aku atau dibonceng kawan aku lupa. Nah, itu tuh godain soang gitu loh. Terus kita kakinya suka main-main gitu terus dikejar beneran sama soangnya. Terus itu sosor gitu terus ujungnya tuh sepatu aku sampai sowel. Ya Allah, Sowel tuh serem back dong. ya? Iya, saya sobek dikit gitu karena kena paruhnya dia kayaknya dia udah kenceng banget gitu loh. Ih, lagi si Al Iya. ngadi-ngadi. Ngapain sih Ul? Tuh Buna. Buna cerita Buna. Ngomongin kodok, aku baru pulang dari rumah ustazah pengajian komplek. Terus hujan dan kodok masuk semua ke rumah ustazah. Kalau gede masih bisa diusir. Masalahnya ini kodoknya masih kecil banget dan banyak banget. Wah, Aduh. bayi-bayi cebong yang baru lahir. Kayak ini gak sih, kalian tuh tahu film Jaguar gak? Latin gitu yang main tuh orang-orang Latin, tapi ganteng dan cantik-cantik banget gitu. Apa Jaguar judulnya. Ini dulu tuh di Trans TV sering banget diputerin loh. Nggak ngerti ya. Tahun berapa Anda? Jangan-jangan nggak Anda punya tuh TV, nggak punya angkatannya Zamannya jauh aku nih sama saya. enggak zamannya aku nonton TV tuh ya di bawah tahun 2000 ya, dari tahun 2010 tuh juga udah ada sih kayaknya. Cuman aku nggak tahu filmnya tuh film lama mungkin, kayak misalkan Titanic, misalnya contoh doang, itu kan suka diputar dulu tahun-tahun 2003, 2005, 2007 kan masih suka diputar deh ya di ini, di Tuan Kita kan, kalau misalkan tahun baru atau lebaran gitu. Nah ini Jaguar gitu loh. Nah itu tuh, ini tentang kodok gitu ya, tentang kodok. Nggak usah ceritain itu lah, takut geli. Nah nggak usah, intinya kayak gitu. Intinya filmnya bagus. Aku sih pengen, tadi gara-gara inget kodok,
aku nyambungin ke film Jaguar, kira-kira ada yang tahu nggak? Ternyata mungkin nggak ada yang relate, ya udah kita skip aja. Nggak tahu Jaguar. Sama ini tadi kucing. Aku mau cerita kucing dikit. Apa namanya? Jadi kan teman aku itu, aku diceritain temenku sih. Nah, jadi dia kan anak teater. Apa namanya? Di kampusnya itu lagi latihan gitu. Nah, ada temennya tuh yang bawa kucing Persia. Kucing Persia kan kalau kucing Anggora masih ramah ya. Kucing Persia tuh kan gede. Terus kan kayak gimana ya kalau Persia tuh? Maksudnya kalian tuh bisa bayangin lah kucing Persia tuh lebih gede, lebih kayak menyeramkan gitu. Mungkin kalau orang yang suka kucing sih bagi mereka lucu ya. Ya sebenarnya lucu sih, emang cakep-cakep aja bagi bulunya kan kayak gitu. Nah, itu tuh gede banget kan kucing Persianya. Nah, itu tuh ya dan aku juga baru tahu kalau kucing Persia tuh ternyata sensitif banget. Jadi tuh lebih sensitif daripada kucing-kucing lain. Nah, itu dia kalau nggak salah perkawinan juga sih. Jadi nggak full Persia gitu. Misalnya dia perkawinan Persia sama apa gitu, aku nggak tahu gitu. Nah, itu tuh salah satu nggak tahu anak situ apa namanya, nggak tahu krunya apa nggak tahu si anak-anaknya yang bawa, anak teaternya yang bawa gitu. Pokoknya tuh nggak tahu kucing siapa. Nah, itu tuh pertamanya tuh anak-anak pada demen dipegang-pegang ya kan, dielus-elus gitu kucingnya. Nah, teman aku nih yang suka banget sama kucing, adalah gitu ya temen aku yang suka sama kucing ini. Sebenarnya dia teman kakakku, cuman karena sering main sama aku ya jadi saya menganggapnya dia teman saya ya. Nah, itu dia tahu tuh kayak kok dia kayak udah mulai kayak geram-geram gitu, kayak udah mau marah gitu. Ternyata bener aja dong. Wah, gila ya, itu kucing ngamuk sampai yang ngegendong tuh dicakar-cakar gitu. Sampai pada kabur semua yang orang di situ, sampai kayak itu kayak jadi kayak macan gitu loh. Untung aku nggak ada di situ tahu. Kalau aku ada di situ aku bisa kayak gimana itu. Aduh. Aku ya ngedengar cerita itu aku udah bisa ngebayangin itu kan waktu diceritain sama dia tuh dikasih tahu tuh ukurannya tuh segede gini ndak kata dia gitu. Dikasih tahu kan ukurannya gini-gini gininya dari mana ke mana gitu, beratnya dikasih tahu. Aku tuh kan langsung kebayang di otak aku. Nggak kebayang kalau gua ada di situ tuh gimana. Itu akhirnya karena yang punyanya tuh lama banget gitu loh keluarnya. Jadi akhirnya dan itu juga dia agak susah gitu ngendaliin si kucingnya. Jadi kayak pas dipegang-pegang padahal nggak diapain. Nggak diapain, cuman dia mungkin sensitif kali si Persia tuh. Ya udah akhirnya Ternyata ada temennya yang pada lebih sensitif baret-baret daripada dan itu nggak cuma satu perasaan orang sih yang kita. kayak baret-baret. Kenapa? Ada yang lebih sensitif daripada perasaan kita ternyata. Kucing Persia ya. Iya bener-bener. Hati seorang Kucing fangirl Romawi mah gimana udah ya? nggak sensi Kenapa? udahan ya. Kalau hati seorang fangirl itu cenderung udah nggak sensitif ya. Udah kebal. Yoi, Kebal. yoi. Kebal ya, ada tektok dia. Aduh, tapi ya emang sih kalau orang takut kucing tuh ya mungkin beneran takut. Tapi cuman sebenarnya aku juga masih kayak nggak habis pikir gitu. Ada bisa gitu orang yang takut sama kucing itu gimana? Kucing kan kiomo gitu loh. Tapi aku juga, iya bener-bener, aku juga seneng loh ngeliatnya. Bahkan aku tuh suka ngasih makan kucing demen gitu ya. Cuman aku taro, jadi aku nggak aku suapin gitu. Jadi kayak misalkan ada apa bekas makan, aku kan emang nggak suka ikan juga, semua seafood aku nggak suka ya. Jadi pokoknya kalau misalkan ada ayam atau apalah, tulang ayam atau apa, tuh aku kalau kasih tuh aku taruh deket pintu pagar, terus aku minggir-minggir gitu loh. Ntar kalau dia makan ya entah habis atau nggak habis ya udah terserah dah gitu. Saking takutnya tuh aku nggak pernah langsung ngasih gitu, nggak bisa. Aku taruh gitu. Kalau nggak misalkan kucingnya ada di luar gitu, aku lemparin apa ya apa aja gitu yang ada, misalkan bekas kulit kan kalau ayam yang di apa ya, misalkan ayam dikecapin atau ayam diapain gitu kan kulitnya kan nggak garing ya. Aku kan nggak terlalu suka yang kulit nggak garing. Aku suka nggak dimakan. Nah itu suka aku lempar-lemparin gitu ke mereka. Enggak, kalau orang kan suka demen ya nyuapin kucing, aku mana bisa kayak gitu. Ngeliatnya enak gitu. Cuman pas dipraktekin megang bulunya aja deg-degan. Megang Tapi bulu kucing ya aja emang deg-degan. mungkin tergantung jenis kucingnya kali ya. Soalnya kucing kampung, kucing domestik pun ya kelakuannya ada yang sensitif, ada yang enggak. Karena kan di rumah Solo itu aku suka piara kucing satu biji, astagfirullahaladzim, satu Jijik. ekor gitu. Satu ekor gitu. Nah, terus yang kemarin itu bang meninggal karena kayaknya kena makan racun kayaknya. Terus ini ada yang baru lagi. Nah, si ini nih anak baru ini ya Allah dia tuh kalau jumpa aku udah kayak jumpa kawannya aja. Kalau bercanda tuh kayak beneran gitu loh.
Jadi tuh jempol kaki itu digigit itu bener-bener sakit gitu, kayak hampir mau luka gitu loh. Karena dia tuh ya belum bisa kira-kira kali ya mana yang bercanda, mana yang serius. Jadi ya mungkin kucing itu juga punya wataknya masing-masing seperti manusia. Tuh kata Dava, tergantung kepribadiannya. Iya, kepribadian barbar tuh kucing yang di rumah tuh. Ya Yoi. Allah. Kok jadi kita bahas perhewanan? Jempol Aul amis berarti. Jempol Aul amis kayak ikan asin kayaknya makanya digigit-gigit sama dia. Tapi ada juga loh Ul, yang masa aku ngeliatin temanku ya. Dia tuh masukin jarinya gitu ke mulut kucing dan suka kayak digigit-gigitin dan dia nggak sakitan sama sekali. Bahkan Ya jarinya berarti sampai itu dimasukin kucingnya tahu miring diri, gitu ya, dia posisi miring. tahu. Dia tahu mana yang bercanda, mana yang serius. Tapi kalau kucing aku nih, aku nggak ngajak bercanda aja dia serius sama aku. Wes. Aduh. Dinikahin nggak Gimana tapi? diseriusin? Kan saya udah nikah, Bu. Gimana sih, Bu? Oh iya. Kacau kan. Si Buna bener-bener. Ya, kurang lebih seperti itu ya artikelnya. Penutup yang bagus ya malam ini. Seru ngomongin Oke. kucing nih. Kalau perhewanan aku inget juga sih waktu itu SMA kelas 10 kan biologi itu tuh belajar tentang hewan gitu kan. Jadi tuh disuruh bawa hewan beneran. Tau nggak teman-temanku tuh bawa apa? Bawa cicak, bawa kecoa. Ya Allah nggak ada hewan lain apa? Gila ya, aneh banget. Serius Van itu? Sumpah, bawa cicak ke kelas. Jadi tuh di kelas Ih, tuh parah. kan Aku bakal Kenapa? itu aku bakal ke kebetinaannya bakal keluar tuh kalau kayak gitu. Iya, jadi tuh di belakang kelas tuh kan hewannya ditaruh di belakang kelas semua kan. Terus ada bawa Mm-mm. kelinci, bawa cicak, bawa kura-kura, macem-macem hewannya. Terus pas Mm-mm. pas pelajarannya mulai kita kayak disuruh hitung apa ya? Disuruh hitung kakinya, disuruh hitung, pokoknya hitung apa ya? Hitung anatominya gitu yang kelihatan kayak matanya berapa, kakinya berapa gitu disuruh ngitung kan. Tuh yang bawa kecoa itu. Aku dapat hewan apa ya pas itu gitu. Dan ada yang bawa kecoa kan, benar ada yang bawa kecoa dan pasti biologi tuh kecoanya kabur. Ih, parah banget sih, gue geli deh. Sumpah deh. Sumpah Van. Kecoanya kabur ke kelas, jadi kayak udah teriak semua sekelas pas pelajaran. Langsung keluar kelas semua udah kayak heboh, udah kayak ada bencana apa kali ya. Pasti sih, Heboh pasti. keluar. Cicak gimana tuh? Terus pas kita semua keluar, bener-bener sekelas tuh keluar cowok-cowok juga. Kecoanya ikutan keluar, kita masuk dong. Ya lucu banget deh pas itu. Lagi ngadi-ngadi Kecoanya banget sih. bilang prank gitu. Ya kecoanya ngeprank ya, kita keluar dia ikut keluar, kita masuk dia ngejar masuk, tapi masuk sama guru udah ayo masuk ya Ibu begitulah. jangan masuk aja Ibu, tuh kecoa lagi terbang-terbangan. Kalau gue di situ gue gituin ke gurunya tuh. Ibu jangan ngadi-ngadi, itu cicak gini. Ntar datang ekor nyamuk lalu ditangkap Bu. Lucu banget sih itu pas itu. Buat hewan ada yang buat cicak lagi, Ada yang mau ikan? bisa-bisanya buat cicak. Kenapa kan Anda? Ada yang mau ikan nggak ikan? Ikan ada, pokoknya macem-macem, ada yang bawa serangga gitu. Aku kedapatan ngitung hewan apa gitu, ngitung kakinya, ngitung ini. Jadi nggak bawaan, jadi hewan, misalkan Fanny bawa kucing, jadi bukan hewan yang Fanny bawa, bukan, jadi random gitu. Ya random sesuai, ya kayaknya random deh sesuai kelompoknya gitu. Gak tau sih, aku lupa ya, kayaknya random deh. Aku bawa apa ya pas itu? Kayak aku bawa kura-kura. Nah, punya kura, iya. Nah, aman nih daripada bawa cicak sama kecoa itu. Aduh, bukan anak ya. Ada yang bawa abangnya nggak? Iya. Hewan buaya. Waduh. Biawak Buaya itu. Biawak. Bu, saya bawa nih Bu. Kok abang kamu? Iya. Ya Bu. Soalnya kelakuannya kayak buaya Bu. Bengek banget. Parah banget. Ya, gitu ya. Penutup kita malam ini sangat-sangat random sekali. Parah.
Padahal buaya tuh hewan manusia tahu. Kenapa ya? Kan disebutnya buaya ya. Kalau orang Setiap yang hubungan ada itu. padahal tuh dia kalau udah pasangannya mati dia nggak akan kawin lagi. Sampai dia mati juga. Ya karena dia nggak mau halalin yang lainnya, dia cuma bawa Oh iya, dia cuma mau celup doang ya. Aduh. Celup-celup dong. Bahaya sih. Aduh, Teh Udah mulai Sariwangi 21 plus nih. 21 plus nih. Hati-hati nih. Astagfirullah, udah malam ya Ukti. Alila parah banget. Ih, gue nggak ngomong apa-apa, lu yang ngomong celup-celup ya. Kagak, yang awalnya tuh deh yang awal ya. Bawa abangnya ada nggak yang bawa abang? Saya buaya katanya gitu kan. Parah banget. Astagfirullah. Maklum gak punya abang gimana Ya, ya. anak SD. Anak SD kan. Oke, gitu. Oh iya direkam. Oh iya maaf. Lupa. Kata-kata Kansa direkam. Ya maksudnya kan teh celup. Ya, celup ke air ya. Iya, betul. Sip, udah. Kamu nggak ikut-ikutan ya? Oke, Pak. Tutup aja Pan kayaknya, Pak. Oke, kalau gitu. Kayaknya udah cukup ya malam ini teman-teman. Tadi alhamdulillah juga insight dari surat Al-Mulknya juga cukup jadi reminder buat kita. Terus juga Q&A-nya juga pertanyaannya menurut aku cukup relate sama kita. Dan insya Allah jadi reminder buat kita semua supaya bisa terus memperbaiki diri. Terus juga nggak pernah berhenti untuk untuk mentadaburi ciptaan Allah. Ya, aduh sangat-sangat ya begitulah. Ya mungkin dan juga tadi tutup dengan hewan-hewanan. Semoga fun fact-nya bermanfaat ya. Tadi bisa baca di chat, silahkan scroll dari atas sampai bawah. Oke, kalau gitu aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Al dan Kalila yang udah nyempetin waktunya buat sharing sama teman-teman, dan juga makasih banyak buat teman-teman semua kakak yang udah hadir malam ini. Semoga bisa dapat baik-baiknya, yang jelek-jeleknya dibuang aja ya. Bisa dapat manfaatnya juga dari sharing-sharing kita malam ini. Aku juga sebagai MC apa lagi ya? Sebagai apa namanya? Sebagai pembuka video Bagai. Enggak ya? Ayo nyanyi, Ul. Jangan. Ya, jadi aku juga minta maaf kalau misalnya aku ada salah kata atau mungkin menyakiti hati teman-teman. Mohon ridhonya untuk memaafkan daku yang banyak salah ini. Ya, sangat-sangat kritis sekali. Enggak sih, biasa aja. Oke, kalau gitu. Kita Please tutup deh. dulu malam ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, makasih semuanya yang udah hadir malam ini. Kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa. Dan jangan lupa besok stay di YouTube-nya XK Wafers karena bakalan ada showcase. Gak tau showcase apaan. Jadi tetap stay tune ya di sana. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Bagus ya promosiku. Oke, kita ketemu besok guys di komen YouTube-nya XK Wafers. Dan insya Allah juga kita ketemu lagi di 24/7 hari Selasa jam 19.45. Insya Allah. Oke, makasih semuanya yang udah hadir. Aku sekali lagi mohon maaf, dan juga dari kakak-kakak yang lain juga mohon maaf kalau misalnya ada salah. Aku tutup malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu besok malam. Jangan lupa ya.